Kisah Ratu Maria I yang disebut Maria yang saleh di Portugal dan Maria yang gila di Brazil. Maria adalah anak tertua dari 4 putri Raja Jos I of Portugal dan Mariana Victoria of Spain. Ratu Maria I terkenal sebagai wanita pertama yang menjadi ratu untuk Portugal, Algarve, dan Brazil. Dia mendapat 2 julukan yang kontras. Dia disebut Maria yang saleh di Portugal dan Maria yang gila di Brazil. Sang ratu berusia 16 tahun ketika menyandang gelar Infanta of Beira dan Princess of Brazil. Ini adalah gelar yang diberikan untuk anak tertua raja. Maria menikah dengan pamannya Pedro pada 6 Juni 1760. Pada saat pernikahan, Maria berusia 25 tahun, sementara Pedro berusia 42 tahun. Meskipun terdapat perbedaan usia selama 18 tahun, pasangan tersebut memiliki pernikahan yang bahagia. Keduanya adalah pasangan yang sempurna, sopan, dan kurang terlibat dalam politik. Sejak awal, Maria dilarang menjadi ratu jika dia menikahi pangeran asing, karena Maria adalah seorang perempuan dan suaminya bisa mendominasi Maria untuk kepentingannya. Akhirnya, Maria menikah dengan pamannya sendiri, Peter III. Meskipun memiliki perbedaan usia 18 tahun, pernikahan ini melahirkan anak-anak dengan kelainan fisik dan mental yang membuat keluarga kerajaan Portugal yang masih keturunan Habsburg ini tidak bisa lepas dari skandal incest. Raja Jos meninggal pada tanggal 24 Februari 1777. Putri tertuanya yaitu Maria akhirnya naik tahta sebagai Ratu Portugal, sementara suaminya yaitu Peter III dinobatkan sebagai Go-Monarch. Namun, Peter tidak tertarik untuk memerintah sebagai penguasa. Dia lebih suka berburu dan belajar agama. Maria dianggap telah menjadi ratu yang baik pada periode sebelum kegilaannya. Maria dan Peter memiliki 6 anak. 3 diantaranya bertahan sampai dewasa, yaitu Jos, John, dan Infanta Mariana Victoria. Tindakan pertamanya sebagai ratu adalah untuk memberhentikan Marquess of Pombal yang telah melanggar kekuatan aristokrasi. Pada tahun 1801, Perdana Menteri Manuel dari Spanyol mengirim pasukan untuk menyerang Portugal dengan dukungan dari Napoleon Bonaparte yang mengakibatkan Perang Orange. Rencana akhir Napoleon untuk Portugal adalah membaginya menjadi 3 bagian wilayah utara. Portugal akan menjadi kerajaan Lusitania Utara dan tahtanya dijanjikan kepada Raja Louis II dari Etruria. Provinsi Altenjo akan dipimpin oleh Perdana Menteri Spanyol Manuel, sementara bagian wilayah yang tersisa dari Portugal akan dipimpin oleh Prancis. Atas desakan Inggris, seluruh keluarga anggota kerajaan Braganza memutuskan untuk melarikan diri pada tanggal 29 November 1807. Ratu Maria I dan seluruh keluarganya mendirikan pemerintahan di pengasingan Brazil bersama dengan keluarga kerajaan yang lain. Ratu Maria I diangkut dengan kapal selama perjalanannya dari istana ke kerajaan Brazil. Ratu Maria terus berteriak, baik di tengah keramaian dan di dalam gerbong. Demensia sang ratu begitu hebat sehingga ia takut bahwa ia akan disiksa atau dirampok oleh para pelayannya. Karena masalah kesehatan mentalnya, sulit bagi Ratu Maria I untuk mengurus kerajaannya. Tapi putranya telah mengambil alih kekuasaan untuk mendirikan koloni Brazil menjadi sebuah kerajaan yaitu Prince João. Pada tahun 1809, pasukan Portugis di bawah komando Inggris mampu menyerang gabungan Spanyol dan Prancis guna mempertahankan wilayah perbatasan mereka. Akhirnya, pada tahun 1815, Pangeran João diangkat menjadi raja. Dan pada tahun yang sama, Ratu Maria I dinobatkan sebagai Ratu Portugal, Brazil, dan Algarve. Masa pemerintahan Ratu Maria I dikenang sebagai masa keemasan di Portugal, sekaligus ekspansi koloni ke wilayah jajahan sampai ke Brazil. Namun, terlepas dari prestasi pemerintahannya yang makmur, Ratu Maria I mengalami kemerosotan kesehatan mental menjelang 2 dekade akhir pemerintahannya. Dia mulai mengomel bahwa dia terkutuk dan iblis bersemayam dalam dirinya. Ratu Maria berteriak ketika dia sudah ditandai untuk masuk neraka. Orang-orang yang tinggal di dekat istana sang ratu akan mendengar jeritan menyakitkan Ratu Maria, sehingga menimbulkan sensasi horor seperti yang tidak dirasakan masyarakat sebelumnya.
Banyak sejarawan setuju jika kondisi depresi dan melankolis sang ratu adalah akibat kelainan genetik, di mana keluarga kerajaan Portugal terkenal akan pernikahan incest mereka. Jika dilihat dari garis keturunan, dua saudara perempuan Maria menderita gejala melankolis dan depresi akut, sementara ayahnya menderita klaustrofobia. Para sejarawan percaya jika kelainan kesehatan yang dialami keluarga ratu adalah karena mereka merupakan hasil anak pernikahan incest. Pada kenyataannya, pernikahan incest ternyata terus berlanjut setelah pernikahan Maria dengan pamannya. Ratu Maria I menikahkan putra mahkotanya yaitu Jorge Prince of Brazil dengan adik perempuannya Infanta Benedicta. Jadi, hubungan Jorge dan Benedicta masih merupakan bibi dan keponakan. Tapi, Jorge meninggal akibat cacar dan pasangan tersebut tidak memiliki keturunan. Infante John akhirnya menjadi putra mahkota Portugal setelah kematian kakaknya. Sementara satu-satunya anak perempuan Ratu Maria I yaitu Infanta Mariana Victoria of Portugal dinikahkan dengan paman Carlota Infante Gabriel of Spain. Pada saat gempa bumi dahsyat menimpa Lisbon pada tahun 1755 dan istana kelahiran Ratu Maria I juga hancur dalam bencana tersebut. Gempa bumi tersebut terjadi pada pukul 9.30 pagi ketika semua gereja penuh sesak untuk misa. Hampir setiap gereja di kota tersebut runtuh. Ribuan korban yang selamat bergegas membuka alun-alun. Sekitar pelabuhan hanyut oleh tsunami yang dipicu oleh gempa bumi. Api kemudian berkobar selama 5 hari berturut-turut menghancurkan sebagian besar kota yang tersisa. Lisbon ditinggalkan dalam reruntuhan kota dan bara api setelah dilanda begitu banyak bencana dalam sehari. Diperkirakan jumlah korban tewas antara 30.000 sampai 60.000 orang. Seperempat kota Lisbon telah hancur. Keluarga kerajaan dikatakan tidak berada di Lisbon hari itu dan kemungkinan lolos dari kehancuran ketika istana mereka runtuh. Orang-orang Lisbon hancur, dan tragedi bencana itu akan tetap bersama Ratu Maria I sepanjang hidupnya. Dampak dahsyat dari gempa bumi yang terjadi pada hari misa menyebabkan sebagian besar orang Eropa mulai melihat gempa bumi sebagai fenomena alam yang terjadi secara acak dan tidak ditasbihkan oleh surga. Ratu Maria I sangat fanatik dan orang yang taat beragama. Dia mengagungkan nama-nama Tuhan, semua orang suci, dan malaikat di setiap buku yang ia buka. Dia menghadiri misa setiap pagi dan berdoa ketika malam. Maria memenuhi kamarnya dengan salib dan boneka orang-orang kudus. Akibat bencana alam yang terjadi, ayah Maria mulai menderita klaustrofobia. Dia tidak nyaman menghabiskan waktu lama di tempat tertutup dan penyakit ini diduga menurun ke Ratu Maria. Sebelumnya, Ratu Maria I memang memiliki gejala masalah kesehatan mental. Namun, kegilaan Ratu Maria pertama kali diketahui secara resmi pada tahun 1786. Ketika dia harus dibawa kembali ke istananya dalam keadaan mengigau. Penyakitnya semakin memburuk setelah kematian suaminya yaitu Peter III pada tahun 1786. Ratu Maria I melarang segala hiburan di istana dan menurut catatan kontemporer, perayaan kenegaraan mulai menyerupai upacara keagamaan. Kematian putra sulungnya yang menderita cacar pada tahun 1791 membuat Ratu Maria I mengalami depresi mayor pada 1792. Ratu Maria kemudian mulai menderita disentri, demam, dan bengkak di tangan dan kakinya. Dia pun dikurung di tempat tidurnya selama 2 bulan terakhir hidupnya. Maria akhirnya meninggal pada 20 Maret 1816 setelah menerima upacara terakhir sehari sebelumnya. Terlepas dari penyakit mental yang dideritanya, Maria dianggap sebagai penguasa yang baik sampai putranya mengambil alih. Maria masih sangat dikagumi di Brazil dan Portugal. Jenazahnya diangkut kembali ke Lisbon untuk diawetkan di mausoleum di Basilika Estrela. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.